Pelajar Islam Indonesia secara resmi bangkit pertama kali 4 Mei 1947 di Kota Perjuangan Yogyakarta oleh beberapa intelektual muda ternama saat itu. Di antara pemuda ternama itu adalah Yosdi Ghazali, Anton Timur Jailani. Salah satu faktor yang melandasi kebangkitan PI adalah adanya dualisme dalam sistem pendidikan terhadap umat Islam Indonesia oleh penjajah Belanda, yaitu pesantren dan sekolah umum. Pesantren memiliki orientasi eskatologis sementara sekolah umum berorientasi pada duniawi. Sebagai konsekuensi dari dualisme sistem ini, para siswa terpecah menjadi dua kubu dan saling mengejek. Para santri mengklaim sekolah umum sebagai sekolah sekuler yang tidak percaya pada Tuhan, sistem pendidikan warisan penjajah Belanda, dan mengkafirkan para siswa yang belajar di sekolah umum. Pada sisi yang lain, pelajar dari sekolah umum mengejek santri sebagai pelajar yang tradisional, kuno, konservatif, dan ketinggalan zaman. Pada saat itu telah ada organisasi yang bernama Ikatan Pelajar Indonesia ataupun IPI. Akan tetapi organisasi ini tidak mampu mengakomodasi aspirasi santri, sehingga tidak dapat mempertemukan dua kelompok pelajar yang saling bertentangan ini. Menyadari realitas sosial ini, ketika itu ada seorang pemuda Islam bernama Yosdi Ghazali yang melakukan iktikaf di masjid di Yogyakarta, dan pada tanggal 25 Februari 1947, mendapat ilham untuk mendirikan suatu organisasi yang dapat mengakomodasi pelajar Islam baik dari pesantren maupun sekolah umum. Gagasan ini kemudian disampaikannya di SMP Negeri 2 Secodiningrat, Yogyakarta. Teman-temannya yang menghadiri pertemuan itu adalah Anton Timur Jailani, Amin Syahri, dan Ibrahim Zarkashi. Juga semua audiens menyetujui untuk mendirikan suatu organisasi untuk pelajar muslim yang akan menampung pelajar dari sekolah umum dan pesantren. Mayoritas dari peserta kongres menyetujui gagasan tersebut. Bahkan kongres kemudian menetapkan untuk menggabungkan divisi bidang kepelajaran dari GPI ke dalam PI. Kesepakatan ini kemudian dipresentasikan dalam Kongres Gerakan Pemuda Islam Indonesia ataupun GPI pada tanggal 30 Maret sampai dengan 1 April 1947. Selain itu, para peserta kongres juga diminta untuk membantu dan memudahkan pendirian cabang-cabang PI di seluruh Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari ketetapan kongres, diadakanlah suatu pertemuan di kantor GPI di Jalan Margomulyo 8 Yogyakarta pada tanggal 4 Mei 1947. Pertemuan ini dihadiri oleh Yosdi Ghazali, Anton Timur Jailani, dan Amin Syahri mewakili divisi kepelajaran GPI, Ibrahim Zarkashi dan Yahya Ubaid mewakili Persatuan Pelajar Islam Surakarta ataupun PIS. Multazam dan Syawabi mewakili Perkumpulan Kursus Sekolah Menengah Islam ataupun Perkisem Surakarta, dan Dida Gursida dan Suponona mewakili Organisasi Pelajar Islam Indonesia Yogyakarta. Pertemuan yang dipimpin oleh Yosdi Ghazali ini menetapkan berdirinya suatu organisasi dengan nama Pelajar Islam Indonesia ataupun PI pada pukul 10 tanggal 4 Mei 1947. Untuk memperingati momen pendirian PI, maka setiap tanggal 4 Mei diperingati sebagai Hari Bangkit PI, yakni sebagai kebangkitan dari gagasan yang sudah terakumulasi sebagai refleksi dari realitas sosial yang ada. Begitulah sekiranya sejarah bangkitnya PI. Hingga saat ini PI terus berkembang secara nasional hingga menyebar luas ke seluruh Nusantara.
Pelajar Islam Indonesia Aceh lahir mengikut rentak langkah keperluan bangsa sehingga menjadi sebuah gerakan alternatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan keumatan. Beberapa tokoh Aceh yang sempat terlibat langsung dalam event-event nasional dalam sejarah perjalanan PI adalah Tengku Muhammad Daud Bereh, dalam sebuah kunjungan keulamaannya ke Yogyakarta tahun 1947. Para pendiri PII seperti OSD Ghazali dan lainnya berjumpa dengan beliau untuk berbincang tentang pendirian organisasi baru yang akhirnya Tengku Muhammad Daud Bereh mengusulkan nama Pelajar Islam Indonesia yang kemudian diterima dan dipakai sampai saat ini. Kemudian Tengku Hasan Tiro bersama Tengku Ilyas Ismail diutus oleh Tengku Muhammad Daud Bereh untuk mengikuti Kongres PII pertama di Solo tahun 1947. Bermula dari Gerakan Pelajar Daerah Aceh, GAPIDA, berubah menjadi Persatuan Pelajar Daerah Aceh, PERPIDA, terus berganti lagi menjadi Persatuan Pelajar Islam Indonesia, PERPINDO, yang kemudian menjadi cikal bakal Pelajar Islam Indonesia ataupun PII di Aceh. Pada tahun 1950, PERPINDO diundang oleh PII ke Bandung untuk mengikuti Kongres PII ketiga yang diwakili oleh Sofyan Hamzah dan lainnya, dengan membawa dua misi yaitu, 1. Memperjuangkan agar PERPINDO menjadi organisasi nasional. 2. Atau semua organisasi lokal dibubarkan guna membentuk satu organisasi pelajar Islam yang bersifat nasional. Sepulang para utusan PERPINDO Aceh dari Kongres PII ketiga di Bandung, dibentuklah Panitia Besar Konferensi PERPINDO ketiga dan Musyawarah PII Aceh pertama yang diketuai oleh Nurdin Mahmud dan Muhammad Isa Umari di Peniti Banda Aceh yang kemudian menetapkan Muhammad Nur Hanafiah sebagai Ketua Umum PII Aceh pertama.